Cek 1 2 3 cek. Coba. Tes 1 2. Selamat pagi keluarga besar penabur tes. Selamat pagi Sorti. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Serti. Ya, Serti izin konfirmasi kalau kita sedang melaksanakan Paskahnya onsite. Serti, jadi Serti sekarang kelihatan di layar di GKI Serang. Ya, sudah ada Bapak Pendeta di sini dan Bapak Ibu-ibu pengurus. Kita mulai ya, Serti ya. Oke, Miss Christine, saya persilahkan kita mulai ibadah Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah Paskah SMAK BPK Penabur Serang dengan tema Berani Hidup Karena Yesus Hidup. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yesus telah bangkit. Haleluya. Yesus bangkit dan menang. Yesus telah mengalahkan maut. Haleluya. Yesus bangkit dan menang. Mari kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan bernyanyi dan bersorak bersama. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu dari KJ 188, bait 1, 2, dan 5. Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema,
surga selamat jadi terang. Haleluya, akan kita menang. Haleluya. Kristus telah bangkit, maut dikalahkan, kehidupan abadi diberikannya. Ia menjadi surya keselamatan bagi dunia. Terangnya berjaya untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yang putih aja coba. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu bait kelima, Kristus bangkit soraklah. Ibadah Paskah SMA Kristen Penabur Serang ini berlangsung karena kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam Paskah, sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara-saudara semua. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk.
di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicabut tubuhnya, mahkota di atas kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan Dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota di atas kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan besar yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia mati menebus umat manusia. Ya, ia mati dan bangkit kembali. Yesus telah bangkit dan hidup bersama dengan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ia hidup untuk memberikan kita hidup. Betul, oleh karena itu jangan gentar menjalani kehidupan. Teruslah percaya dan miliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan kita ke depan, sebab Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Mari kita berani hidup karena Yesus hidup. hidup. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Because He Lives, sebab Dia hidup. Ya. Yuk.
there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth beginning just because He Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami bersyukur padamu Tuhan, ketika keluarga kami SMA Kristen Penabur Serang merayakan Paskah-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, menyertai kehidupan kami, bahkan mengetahui dan juga mendalami pengalaman dan perjalanan hidup kami. Karena itulah ketika berita Paskah hendak diperdengarkan, maka terangi kami dengan hikmat, agar kami dapat percaya namun juga beroleh kekuatan dan kesanggupan untuk memberlakukan berita Paskah tersebut. Tolong kami semua, karena di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Selamat Paskah ya, saudara-saudara, siswa SMA Kristen Penabur Serang. Selamat Paskah. Ini pada masih kurang bersemangat ini. Selamat Paskah. Ibu-ibu pengurus lebih kencang daripada puluhan siswanya, coba. Selamat Paskah. Wah, baru muncul. Ya. Tahun 1941 Nazim masuk ke beberapa daerah dan juga menangkapi sejumlah pastor. Di antaranya di negara Polandia, ya. Kalau boleh tampilan satu slide saja supaya tulisannya kelihatan, Pak Condro. Dan pada saat 1941 itu di Polandia ditangkap juga seorang pastor yang bernama Maximilianus Maria Kolbe. Pater Kolbe dikenalnya, ya, Pater Kolbe. Pater Kolbe ada di kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz. Pada Agustus saat itu ternyata ada satu tahanan Nazi yang kabur. Sehingga Nazi marah sekali. Tangkap 10 orang untuk menggantikan satu orang yang kabur. 10 orang ini harus dijatuhi hukuman mati. Ditarik satu ya. Secara random acak gitu. Dan diantaranya itu ada seorang yang bernama Franciszek. Nah, Franciszek ini beda dengan yang lain. Yang lain ditarik diam. Dia nggak mau gitu.
Dia tahan terus. Jangan saya, gitu. Jangan saya. Istri saya nunggu di rumah, anak saya masih kecil, jangan saya. Gitu. Nah, tapi Nazi kan nggak peduli, dia tarik sambil dia seret-seret. Gitu. Nah, saat itulah Pater Kolbe datang. Biarkan saya menggantikan dia. Sehingga Franciszek ini lepas, bebas, dan Pater Kolbe yang menggantikan Franciszek. Saat Pater Kolbe menggantikan Franciszek, dia bersama dengan 10 orang dibawa masuk ke dalam sebuah bunker, tidak diberi makan dan minum. Hari pertama masih solid di situ semua. Pater Kolbe mengajak mereka berdoa, bernyanyi, dan memperdengarkan firman Allah yang dia ingat. Hari ketiga mulai ada 1-2 orang yang tumbang. Kelima terus sampai hari 10 cuma 1 yang belum mati, yaitu Pater Kolbe. Sehingga Pater Kolbe itu disuntik mati. Matilah Pater Kolbe. Peristiwa itu saudara membuat Paus VI menetapkan Kolbe sebagai beato tahun 1971. Dilanjutkan, disahkan tahun 1982 oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai santo. Yang pertama, dia ditetapkan sebagai seorang yang menjalani pekerjaan yang kudus. Yang kedua, naik lagi levelnya, dia sebagai orang kudus. Santo Maximilianus Maria Kolbe. Karya dia, saudara, sebelum dia masuk camp konsentrasi Nazi itu cukup banyak. Dia pernah membangun biara Maria bukan saja di Polandia tetapi juga di Jepang dan di India. Begitu luar biasa. Sehingga gereja menghormati dan menghargai karya Kolbe. Nah, pada saat penetapan Kolbe sebagai santo, saat itu Franciszek datang. Semua akan tertuju kepada Paus yang mengumumkan dan menyatakan deklarasi. Begitu ada Franciszek, wartawan langsung berpindah kepada Franciszek. Gimana perasaan Anda? Bagaimana melihat perjalanan hidup Kolbe dan seterusnya? Franciszek menjawab, sejak saat itulah saya merasa bahwa saya berjalan pada jalan yang telah dijalani oleh Pastor Kolbe. Saya merasa ditantang untuk menghidupi nilai-nilai yang telah dihidupi. Dalam salah satu bagian yang pernah ditulis di harian surat kabar di Vatikan, Franciszek pernah mengatakan begini, Kolbe mati menggantikan saya. Tapi saya lebih sulit ketika saya hidup menggantikan Kolbe. Dia seorang pastor, ya, seorang yang saleh. Dan dia harus menjalani kehidupan yang baru di situ. Melalui kisah ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri Pater Kolbe. Sehingga dia mengatakan, biarkan saya yang menggantikan. Karena bagi Kolbe dia melihat, kalau Kristus itu telah memberikan hidupnya bagi dirinya, maka dia juga mempersembahkan hidupnya bagi Franciszek. Saya yang menggantikan. Ya. Tapi pada saat yang sama, begitu Franciszek lepas dari kematian, dia boleh bernapas lega. Tapi begitu dia mulai menyadari, ternyata yang menggantikan saya itu Kolbe. Harusnya saya mati, tapi Kolbe yang mati. Dan itu berarti saya harus menghandle teladan hidup dari Pater Kolbe. Pasca saudara bicara tentang hidup, makna kehidupan. Dan itu yang membuat Pasca itu disebut sebagai berita kemenangan. Sebab kalau disebut Pasca adalah sebuah pertandingan, rasanya nggak fair juga. Kenapa? Yesus empunya hidup yang berkuasa atas hidup. Jadi siapa yang bisa menandingi dia?
ya pastilah maut dan dosa ya kalah kan gitu. Tapi hakikat Paskah itu terletak pada kehidupan yang dideklarasikan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan dan diberikan kepada kita melalui kebangkitan Yesus. Karena itu saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari Lukas 24. Oh, ternyata masih kecil ya. Saya baca buat kita semua ayat 13 dan seterusnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk disalib, untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkannya." Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian kisah Paskah yang disampaikan oleh penginjil Lukas.
Saudara, dalam kisah Paskah tadi disampaikan kegalauan 2 orang murid yang tidak pernah disebut sebagai rasul atau 12 murid yang pernah dipanggil dan dipilih oleh Yesus. 2 orang murid ini berharap sekali kepada Yesus, namun mereka tidak berdaya. Mereka melihat Yesus itu bisa menolong orang Israel di bawah penjajahan Romawi untuk bisa lepas bebas dari derita penjajah. Namun lagi-lagi mereka hanya punya idealisme, harapan, keinginan. Hingga pada akhirnya antara idealisme dengan fakta membuat mereka nggak sadar kalau ada Tuhan di situ. Yesus kan gabung saat mereka lagi cerita seru, Tuhan gabung di situ, nggak sadar. Maka pada saat itulah kita melihat dan menyaksikan bahwa pada akhirnya mereka mengalami kehadiran Tuhan. Saat apa? Yesus memecah-mecahkan roti. Loh, ini kan terjadi pada malam terakhir sebelum ia disalibkan. Mereka mengingat kembali pada saat peristiwa Yesus memecah-mecahkan roti. Terbuka mata mereka dan hati mereka berkobar-kobar saat mendengarkan firman. Dari situ mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Jadi perjalanan mereka itu dari Yerusalem menuju Emmaus, terus balik lagi ke Yerusalem. Mereka di Yerusalem melihat, kok begini ya Yesus. Sehingga mereka berjalan cerita terus. Dan Tuhan memulihkan mereka semua. Saudara, kita semua punya idealisme. Ya? Idealisme, keinginan, harapan, bahkan komitmen termasuk juga idealisme yang membuat idealisme kita itu menjadi kuat. Saat kita SMA, kita punya idealisme. Karena kita hanya menjalani kurang lebih 3 tahun. Setelah itu kita meninggalkan sekolah. Kenapa sekolah? Setelah itu masuk jadi guru. Masuknya apa? Perguruan tinggi kan. Setelah SD, SMP, SMA, nggak lagi tuh sekolah tinggi, tapi perguruan tinggi. Pada saat itulah kita semakin jelas Anda menjadi seorang yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Anda menjalani hidupmu sendiri. Kalau selama ini bersama-sama dengan keluarga, baiknya begini, seharusnya begitu. Nanti betapapun bersama dengan keluarga, ya enggak gitu lama. Ya saya maunya yang inilah Pak. Ya. Udah semakin kuat diri kita, idealisme kita. Di tengah idealisme yang seperti itulah berita Paskah menegaskan kepada kita. Jangan lupa Tuhan hadir. Dia mengerti dan memahami langkah hidupmu dan dia memiliki rancangan dan pertolongan bagi. 2 murid di Emmaus ini sama sekali tidak menyadari Yesus hadir. Yang ada adalah perasaan mereka, kekecewaan mereka, kesedihan mereka. Dan mereka baru ingat saat apa? Saat Yesus memecah-mecahkan roti. Saat mereka berhadapan dengan Yesus, saat mereka mendengarkan pengajaran Yesus, baru mereka menyadari ternyata Tuhan. Kalau pertama saya katakan kita punya idealisme, baik dan bagus. Tapi yang kedua, jangan pernah lupa di balik dan di tengah idealisme itu kita membuka diri dan bicara dengan Tuhan. Tuhan, saya itu maunya begini. Tuhan, saya melihat kok jadi begitu. Tuhan, saya maunya perjalanan saya setelah dari SMA penabur saya begini. Idealisme mengarahkan kita menjadi lebih baik lagi ketika Tuhan diajak bicara. Nah, sekarang Tuhan yang mana? Terlihat tidak? Ada. 2 orang dari Emmaus mengatakan, pada saat dia menerangkan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Jadi kita masih memiliki firman Allah.
firman Allah, baik the Bible, the book atau the book of the Bible, sekarang digital Bible. Ya. Anda bisa lihat dalam smartphone Anda firman Allah yang tersedia. Saya tahu persis sekarang ini ada banyak yang biasa dan bisa kita baca. Tapi firman Allah kan cuma sedikit tuh. Nah, kita jangan sampai meninggalkan firman Allah. Sebab melalui firman Allah itu Tuhan hadir. Melalui firman Allah itu doa kita semakin diteguhkan, dibarui untuk terus dan terus beroleh sebuah kekuatan. Mengapa berita Paskah itu menjadi penting, saudara-saudara? Bahkan disebut berani hidup karena Yesus hidup. Berani hidup artinya apa? Ya jalani kehidupanmu dengan berani. Berani gitu. Berani itu kan bicara tentang percaya diri. Berani itu kan bicara tentang reka ulang diri kita. Kita tahu nih bisa. Kenapa saudara berani duduk di sini? Saya percaya nggak ada masalah kalau saya duduk di situ. Kenapa saudara itu berani sekolah di Penabur? Karena saya percaya. Jadi di balik berani itu ada sebuah tindakan percaya karena Yesus itu hidup bersama dengan kita semuanya. Nah, saat kita merayakan Paskah dengan segala idealisme kita, yang nggak boleh kita lupa, sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Ya. Grafiknya turun. Ya kita bersyukur, kita tahan terus turun terus sampai titik nol. Tapi yang nggak boleh kita lupa, kita perlu mewaspadai sepanjang belum dicabut nih status ini. Protokol kesehatan, vaksinasi tetap harus menjadi prioritas kita. Karena masih ada orang yang nggak percaya dan melihat COVID ini bohong gitu. Gereja Kristen Indonesia masih memiliki sebuah pertimbangan yang kuat untuk menunggu pasca Idul Fitri. Sekarang kan orang banyak udah lepas masker, ya nanti Lebaran ini tiket mudik sudah banyak yang habis. Nah, kurang lebih 1 atau 3 Mei itu kan Idul Fitri. Nanti kita lihat pada saat bulan Juni. Semoga tetap landai doa kita gitu ya. Semoga juga tidak ada varian baru. COVID kemarin kan seperti handphone ya, tipenya ada lagi, tipe Delta, tipe Omikron dan seterusnya. Di tengah kehidupan seperti itu, kalau kita hidup bersama dengan Yesus, pasti kita berhikmat. Namun juga secara faktual kita melihat, kok bisa ya zaman sekarang ini ada pertempuran itu. Biasanya pertempuran yang masih sisa itu di jalur Gaza, Palestina, Israel. Biasanya kalaupun ada insiden ya karena teroris kecil-kecilan, meledak, duar. Kali ini beneran Rusia ke Ukraina. Kok bisa seperti itu? Ya bisa saja. Karena masing-masing kan punya idealisme. Kalau dia tidak dituntun dan diterangi oleh hikmat Tuhan, dia nggak ambil pusing mau merusak atau enggak. Berapa data yang mati di sana? Dan berapa banyak mereka habiskan biaya untuk perang? Ini kan menyedihkan gitu. Sementara banyak yang kelaparan, kesulitan, masih berjuang COVID, ini dia tempur, duar. Dan yang nggak boleh lupa ternyata gereja juga ikutan tuh di dalamnya. Baik yang di Rusia maupun yang di Ukraina. Nah yang masih dalam keseharian kita, varian bencana alam, juga masih ada. Di tengah situasi seperti itulah saudara, Paskah mau menegaskan kepada kita, sebenarnya ada loh kekuatan Paskah. Hakikat Paskah itu adalah pemberian kehidupan dari Yesus sendiri. Bukan soal Yesus mengalahkan maut, mengalahkan dosa,
Ya pastilah orang dia Tuhan kan gitu. Tetapi ketika Tuhan itu bersedia memberikan. Jadi Paskah itu bukan sekedar misal saya punya smartphone yang canggih. Lah iyalah orang dia bandar smartphone. Tapi Paskah mau mengatakan pemberian. Ya. Disitulah letak kemenangan. Saudara dan saya telah mendapat sebuah kekuatan Paskah. Dan kekuatan itu menjadi jaminan. Jaminan Paskah. Kita dijamin. Artinya ada sebuah kepastian. Kepastian hidup sehingga kita mesti jaga idealisme kita, visi kita. Seperti Yesus yang terus-menerus menjalani kehidupan. Selamat Paskah, selamat bersemangat, dan hiduplah bersama dengan Kristus yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita pada saat ini. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Karena ternyata Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami tidak selalu menyadari kehadiran Tuhan. Ampuni kami. Agar kepenuhan anugerah-Mu tidak terhalang ketika kami tidak menyadari, bahkan tidak mengimani. Berikan kami semangat dan sukacita untuk menjalani keseharian kami bersama dengan Tuhan. Berikan kami hikmat dan kedamaian, agar kami dapat melangkah hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau berdoa bagi kehidupan kami selaku siswa SMA Kristen Penabur Serang, untuk memiliki semangat memperjuangkan hidup kami untuk menjadi lebih baik. Ketika diri kami beroleh pencerahan, ketika hidup kami beroleh kecerdasan, dan ketika jalan hidup kami menjadi berkah. Berikan kami semua kekuatan dan kesehatan, hikmat dan berkat. Bagi kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga siswa. Berikan kami kesanggupan untuk selalu memaknai kehidupan yang baik. Tuhan, tolong kami semua. Kami pun mau berdoa bersama untuk pandemi COVID-19. Yang sudah 2 tahun lebih kami mohon, kami doakan, dan kami nantikan agar pandemi COVID ini dapat berakhir. Berkati vaksinasi yang telah berlangsung. Anugerahkan imunitas yang kuat, yang ekstra bagi kami. Hingga pada akhirnya COVID-19 dapat berakhir. Tuhan, tolong kami semua. Kami berdoa bagi keluarga kami, orang tua kami, gerejamu, dan sekolah kami. Semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Pun ketika kami hendak mengakhiri semester genap saat ini, untuk bersiap memasuki jenjang ke kelas 11. Tuhan juga yang menghantar dan menolong. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria, ibu Yakobus, yang merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada para rasul, maka kita juga diajak untuk merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 194, bait 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia.
Engkau yang bangkit maha mulia. Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kemenang. Dikau yang bangkit maha mulia. Engkaulah abadi, jaya dan megah. Takut bulannya, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu, membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini sebagai ungkapan syukur kami atas karya Tuhan dalam hidup kami. Jadikanlah kami saluran berkat dengan mempersembahkan hidup kembali kemuliaan Tuhan. Kepadamu kami panjatkan doa ini. Amin. Saya mengundang kita semua saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, Yesus Kristus telah bangkit, Yesus Kristus telah hidup. Kita percaya bahwa kebangkitannya memberikan kehidupan bagi kita. Karena itulah jalani hidupmu dengan keberanian dan pengharapan penuh di dalam Yesus. Hanya di dalam Kristus kita dapat hidup. In Christ alone. Saudara, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah senantiasa memelihara dan menjaga kehidupanmu. Kiranya Yesus Kristus yang bangkit memberi engkau keberanian dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kiranya Roh Kudus menopang dan besertamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Serti. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Serti. Kelihatan kok ya. Oke. Nah, ya. Di sini juga Miss mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya. Karena kita sudah berani mau melakukan ini, maka Miss mengucapkan terima kasih yang pertama untuk Miss Naomi yang sudah mendesain seluruh rangkaian acara, mengkoordinir anak-anak OSIS. Dari kemarin Miss perhatikan Miss Naomi sudah bekerja sama dengan anak-anak OSIS. Miss bangga memiliki anak-anak OSIS di bawah koordinator ketua OSIS kita pastinya dan juga teman-temannya dan ketua Pasca ada Seva ya yang sudah merancang atau mendesain kegiatan lapangan. Wah, keren ya. Dan hari ini juga Miss sangat bersyukur dan berterima kasih untuk tim pemusik. Ya, terima kasih Seriesa dan anak-anak yang luar biasa. Dengan musik kalian ibadah ini jadi semakin berwarna. Terima kasih juga untuk Miss Novia, Bella, dan semua yang bekerja sama. Dan anak-anak kelas 10, wali kelasnya, terima kasih yang sudah menyiapkan semua ini. Hari ini kita memang agak sedih karena wali kelas IPA tidak bisa hadir. Karena Miss Femi itu sedang sakit cacar. Ya sama Sir Edo. Jadi berkurang timnya tapi tidak mengurangi sukacita karena kalian sudah merancang ini dengan luar biasa. Nah, Serti sebelum Serti ada kegiatan dengan di Tangerang, kita mau mempersembahkan yang luar biasa nih dari anak SMAK yang sudah latihan dengan luar biasa. Ini adalah penampilan ekskur dance. Kami persilahkan. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. This next segment is for you. You what, mate?
feel better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, never separate. You, me, the church, that's us.